Iya, apa yang kita hadapi hari-hari ini? Now, ini mungkin kalau kita melihat zaman sekarang. Nah, peperangan rohani tentunya dari zaman ke zaman itu bisa dikatakan tidak sama, tidak sama. Ya, jadi satu hal yang saudara mesti ingat bahwa musuh kita, ya si jahat ya iblis, Satan itu memang jahat, but he's not stupid. Dia jahat tapi dia tidak bodoh. Ya, dia tahu banyak hal. Dia tahu Alkitab. Ya, jadi makanya kita mesti benar-benar lebih tahu. Ya, kita benar-benar harus lebih tahu. Tapi ingat yang di awal tadi, jangan takut. Nah, peperangan zaman sekarang itu bisa sangat sistematis. Bisa sangat sistematis. Jadi apa yang terjadi? Tadi kita sudah belajar di session awal 1 dan 2. Salah satu yang terjadi adalah di komunitas. Ya, komunitas yang paling kecil tentunya keluarga, lebih besar mungkin lingkungan atau gereja, lebih besar kota dan negara. Jadi begini saudara, kalau kita lihat skop yang lebih besar, kita hidup di Sydney lah katakanlah ya. Tentunya ini relevansinya karena kita ada di Sydney sekarang. Yang kita hadapi tidak sama jika saudara tiba-tiba pindah, saudara pulang ke Indonesia. Nggak sama saudara. Peperangan rohaninya mungkin tidak 100% sama apa yang saudara hadapi di sini, dan jika saudara pindah state aja, masih di Australia, pindah state saudara ke Melbourne, ya Victoria, saudara pindah state itu bisa jadi tidak sama. Mengapa bisa begitu? Ya, tadi kita sudah belajar sedikit informasi bahwa yang namanya di dalam kingdom itu ada ranking otoritas, ranking authority. Di dalam terang juga di dalam gelap. Contohnya, kalau kita tahu kerajaan, the kingdom of God, the kingdom of heaven itu kan kingdom ya, kerajaan. Berarti kan ada rajanya. Kalau kita bicara ada rajanya, berarti yang di bawah-bawahnya itu ada juga tuh. Demikian pula yang di gelap, ada rajanya. Gitu. Jadi tidak semua roh jahat adalah devil. Bukan, devil itu cuma satu sebetulnya. Sisanya demons. Begitu ya. Ya, devil atau disebut Satan, iblis ya, itu cuma satu sebetulnya. Ya, jadi ada demons atau evil spirit, demonic spirit, roh-roh jahat yang lainnya. Ya, dan tugasnya mereka tidak sama. Tugasnya tidak sama. Demikian pula di sisi terang, ya, di sisi terang, ya. Kalau kita lihat angels itu ada beberapa divisions of angel, ada beberapa divisi malaikat, tidak sama. Tidak semua angel sama. Saudara mungkin bisa, kalau saudara lihat di Alkitab, at least saudara bisa menemukan 5 jenis, 5 authority, 5 tingkatan kalau kita bicara di yang bagian terang ya, malaikat ya. Ya. Ada malaikat penghulu atau archangel ya. Ada serafim ya. Ada kerubim, bahasa Indonesianya itu seraph and cherub, bahasa Inggrisnya cherub and seraph. Beda, itu beda ya. Ada yang sayapnya 6, ada yang sayapnya 4 ya. Itu ada di Alkitab. Tapi kita tidak mendetail hari ini tentang itu. Itu hanya menunjukkan bahwa ada otoritas. Jadi begini saudara, sebagai orang percaya kita sama, tapi tidak sama. Maksudnya apa? Sama tapi tidak sama. Gini, sama tuh begini. Kita semua diselamatkan ditebus oleh darah Yesus, darah yang sama menebus saya, menebus saudara. Sehingga dalam konteks keselamatan kita sama. Tapi kalau kita bicara kingdom position, tidak sama. Tidak sama. Kingdom position ya, itu berbicara sejauh mana tanggung jawab bisa diberikan kepada saudara. Maka disitulah posisimu di dalam kingdom tersebut. Anggap maksudnya ya. Karena tidak semua orang bisa diberi tanggung jawab yang sama. Tidak semua. Karena tidak semua orang mau memikul tanggung jawab yang sama. Meskipun setiap orang ditebus oleh darah yang sama. Makanya dalam konteks keselamatan, everybody is the same. Setiap orang adalah sama. Tapi in the kingdom konteks tidak sama. Tidak sama. Itulah makanya kalau saudara baca Alkitab hanya ada satu Abraham toh. Hanya ada satu Musa, hanya ada satu Daud, nggak ada lagi muncul. Gitu. Karena setiap orang-orang itu adalah pattern di dalam perjanjian lama, di mana dimensi ilahi itu dipercayakan kepada mereka. Mantel ilahi, bicara anointing itu dipercayakan kepada orang yang sama. Dan mereka nggak bisa tukeran posisi. Abraham mau coba-coba tukeran sama Musa, Musa tukeran sama Elia, nggak bisa. Nggak bisa, spesifik. Ya. Dan demikian pula kita, saudara, sejauh mana kita mau menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan,
itu menyebabkan ranking kita tidak sama. Kisah 1 ayat 8 berkata, engkau akan menerima kuasa pada saat Holy Spirit turun atas kita. Oke, kita akan menerima kuasa. Tapi kalau kita lihat, tidak semua orang menggunakan kuasanya. Betul kan? Ada orang yang selamat, udah itu diem. Nunggu aja, pasif. Tapi ada orang yang aktif masuk ke ministry, service. Padahal ayatnya bilang gini, setiap orang menerima Roh Kudus, akan menerima kuasa pada saat Holy Spirit turun atasnya. Dan engkau akan menjadi apa? My witnesses, kata Yesus gitu, saksiku. Itu berarti apa? Pada saat engkau menerima Roh Kudus, habis itu engkau harus masuk service, ministering. Itu menjadi saksi, itu ministering. You have to get into service. Tapi itu kedewasaan. Karena buktinya tidak semua orang mau masuk ke dalam ministry. Ada yang maunya jadi penonton. Jangan tersinggung ya saudara ya. Memang pada kenyataannya demikian. Ada yang cuma mau nonton. Penonton tuh aman. Tapi kalau pemain, dia jatuh. Lu lihat main bola, main jatuh, kesenggol, ketendang. Penonton ya aman. Tapi teriak-teriak di pinggir lapangan. Seperti lebih pintar daripada pemainnya. Itulah demikian. Gitu. Semua diberi peluang yang sama karena Roh Kudusnya sama, ditebus dengan darah yang sama, tapi tanggung jawab yang diambil itu beda dari satu orang yang lain. Gitu loh. Jadi jangan heran pada saat kita di hadapan Tuhan kok dia bisa begini, kayaknya kok urapan dia lebih besar. Nanti dulu sebentar, cek hati kita. Seberapa besar tanggung jawab yang berani kita pikul di hadapan Tuhan, maka mantel ilahi, anointing, itu akan hinggap pada orang tersebut spesifik. Makanya ayat berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kata Tuhan begitu, menemukan berarti dia lagi nyari. Maka ada kata menemukan. Saudara tahu kan Daud ditemukan lagi ngapain? Ya kan, lagi mengembalakan kambing domba di padang belantara. Bukan di dinas militer, enggak. Kakak-kakaknya udah menjadi tentara. Tapi pada saat ada kekosongan di dalam spirit di mana Tuhan berencana harus ada raja Israel yang dicomot yang lagi sama kambing domba. Bukan yang udah masuk aktif dinas militer, kakaknya. Eliab, Abinadab, udah militer, udah ikut Saul. Bukan dia. Tapi satu itu, karena dalamnya yang dilihat. Tanggung jawab yang harus diberikan, Tuhan tahu yang itu yang bisa. Bukan yang ini, bukan yang itu. Jadi pada saat Tuhan panggil Daud, dia sudah tahu yang ini bisa, yang ini akan mau. Gitu loh. Nah itu makanya tidak sama ranking kita. Gitu loh. Pada saat hati kita terbuka, kita mau masuk service, ya, maka yang namanya manifestasi kuasa itu akan mengikuti. Seperti itu. Jangan dibalik saudara, kita tunggu Tuhan. Kalau kau urapi aku mau. Tapi ntar dulu, urapannya mana dulu, baru masuk. Jangan kayak gitu. It doesn't work that way. Terbalik saudara. Hati kita benar dulu, baru masuk. Baru kita terima. Ya. Nah ini kaitannya dengan otoritas dan kuasa. Ya. Seperti ayatnya mengatakan, Efesus 3 ayat 20. Unto him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think according to the power that works in us. Dialah yang bisa melakukan lebih banyak daripada yang kita minta dan lebih banyak dari apa yang kita doakan. According, ada kata according. Biasanya orang berhenti sampai situ waktu mengutip. According to the power that works in us. Kalimatnya berkata gitu. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Lihat, perhatikan. Dia bisa memberikan lebih dari apa yang kita doakan, lebih daripada yang kita minta, according to the power that works in you. Bukan that works for you. In you. Kenapa? Karena di dalammu saat engkau menerima Yesus, sudah diberi kuasa. Tapi tidak semua orang mengactivate that power. Jadi pada saat orang terima Yesus, harusnya paketnya sudah ada ya. Tapi belum tentu aktif. Kalau orang itu tidak enter into service, kuasanya jangan heran kalau tidak aktif. Ya, ini penting untuk dipahami. Berbicara tentang kuasa dan otoritas. Oke, nanti itu ada seminarnya sendiri ya, spiritual power and authority. Ya, tapi itu harus kita pahami. Ada beberapa jenis. Ya,
tentunya, oh ya ini sudah ada. Ada beberapa jenis kalau di ayat tadi. Ada yang namanya exousia, dunamis, iskus, kratos, arche, ada anakaso, macam-macam. Dalam bahasa Greeknya macam-macam. Dan semuanya berbeda-beda. Ya, kalau ada waktu saya akan jelaskan, tapi kalau nggak ada kita ambil beberapa saja. Ya, exousia nomor 1 yang sering sekali. Ya, Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, ya, percaya menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, itu exousia. Yang artinya kalau diterjemahkan kuasa itu artinya otoritas, exousia otoritas. Beberapa sudah tahu. Nah, berarti exousia otoritas itu revelation based. Berdasarkan pewahyuan yang kita terima. Semakin besar saudara menerima revelation, semakin besar saudara menerima pewahyuan, maka semakin bekerja otoritas itu. Ya, itu bukan generated, tapi revelation based. Barang siapa menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa, diberinya exousia untuk menjadi anak-anak Allah. Seperti itu. Nah, kurang lebih ilustrasinya begini. Saudara pernah punya gambaran begini, ada seorang pemilik perusahaannya, dia mengutus seorang karyawannya untuk pergi, kamu pergi ke sana-sana, ambil barang ini ke gudang sono, jaraknya sekian jauh. Terus dia tanya, nanti kalau ditanya gimana? Bilang, saya yang suruh. Ngerti ya? Gak dikasih apa-apa, cuma bilang, pokoknya bilang kamu disuruh saya. Ngerti nggak maksudnya itu? Makanya saudara bisa menggunakan nama Yesus. Itu kurang lebih ilustrasinya gitu. Bilang aku yang suruh. Tapi orang itu sudah diberi otoritas oleh yang punya nama. Untuk pakai nama itu, kalau kamu mendapat kesulitan, bilang aku yang suruh. Ya. Nah, exousia itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi itu based on revelation. Seberapa besar revelation kita, maka itu semakin besar itu bekerja. Jadi kita harus bertumbuh di dalam revelation, di dalam pengenalan akan Tuhan. Gitu. Tapi ada yang namanya dunamis. Dunamis itu beda, saudara. Dunamis itu yang terjadi di Kisah 1 ayat 8. Ya, tentunya saudara tahu dunamis itu dari bahasa yang sama didapat kata dynamo. Dynamo itu generator ya. Tahu kan dinamo yang berputar. Dia hanya menghasilkan power jika dia berputar. Ya. Nah, exousia itu adalah kuasa untuk memerintah karena otoritas. Orang yang punya otoritas, ya, dia mungkin nggak harus bawa senjata, cuman ngomong doang. Kayak polisi angkat tangan di jalan, saudara berhenti mobilnya. Dia nggak perlu ambil pistol mengacungkan, toh. Cukup begini kita berhenti karena kita tahu orang itu pakai seragam, punya otoritas. That is exousia. Tapi dunamis itu beda. Dunamis adalah the power to make changes, untuk membuat perubahan, untuk mengubah sesuatu. Itu dunamis. Dunamis itu empowerment, energi, enablement, kemampuan untuk mengubah sesuatu. Itu dunamis. Nah, seperti tadi bahasa dari dunamis kita dapat kata dynamo. Dynamo itu satu sumber tenaga yang hanya bisa memancarkan energi, meng-create tenaga, mensuplai tenaga jika dia berputar. Sehingga dunamis, ya kalau kita tahu di Kisah 1 ayat 8, dijanjikan Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus turun di Kisah 2 ayat 4. Dan kita tahu ceritanya mereka berbahasa roh, ya dipenuhi Roh Kudus. Lalu mujizat demi mujizat di Kisah Para Rasul itu seperti daun berguguran, banyak kali terjadi sampai bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit, sapu tangannya Paulus dan seterusnya menyembuhkan orang sakit, dan masih banyak lagi. Semua itu dunamis. Tapi ada lagi. Begini saudara, dunamis itu to create change. Jadi kalau saudara berhadapan dengan something, saudara harus membuat perubahan yang dilihat mata A, tapi A itu jahat. Saudara harus mengubahnya menjadi B. Orang sakit di depan saudara, saudara tumpang tangan. Saudara mau membuat perubahan supaya sembuh toh. Sakit mental, saudara mau mengubah struktur DNA dia. Saudara mau mengubah apa yang ada di dalam mental orang itu supaya berubah menjadi sejalan dengan firman Tuhan. You need dunamis. Because you have to create changes. In the name of Jesus, be healed. Itu dunamis yang kau lepaskan. Tapi dunamis ya, dari kata itu, kita tahu tadi umpamanya seperti dinamo itu hanya berfungsi kalau dia muter. Kalau dia diem, kuasanya nggak keluar. Nah, salah satu untuk mengaktifkan power adalah pray in spirit. Pray in spirit. Pray in spirit.
Ya saudara percaya atau tidak, ini karena ini harus dibuktikan, jadi harus praktek. Ya, kalau saudara yang sudah mengaktifkan berdoa di dalam roh, saudara berdoa di dalam roh, saya tanya saudara maksimum paling panjang kuat berapa lama? Non-stop ya? Ya. 5 menit, rata-rata 5 menit rasanya udah lama banget. Non-stop loh, saya bicara non-stop. But if you try, berdoa in the spirit 5 menit, dan saudara berhasil, saudara harus lanjut jadi 10. Begitu 10 saudara berhasil, don't stop. Keep pressing through sampai 15. 15 saudara bisa, you pray in the spirit 15 menit, tingkatkan 20, tingkatkan 25, 30. Saya cuma bisa bilang, and then you will see the difference. Saudara akan lihat bedanya, saudara akan rasakan bedanya. Ada sesuatu yang stirred up, makanya Alkitab berkata, you have to stir up the gift of the spirit. Jadi apa yang diberikan ke dalam dirimu itu harus di stir up. Maksudnya apa ya? Stir up itu apa? Dibangkitkan, diaktifkan. Gitu loh. Deactivate gitu. Seperti kayak dinamo nggak bisa stay still, dia harus muter. Dia harus muter. Gitu loh. Contoh misalkan gini. Saudara mau ada pelayanan, misalkan pelayanan healing ministry. Saudara tahu saudara melayani orang sakit. Lalu saudara persiapan. Entah mau saudara doa puasa, lalu saudara, ini sekali lagi, ini this is not legalism, bukan. This is something in the spirit. You have to try. Kalau saudara mau tahu, saudara berdoa di dalam roh terus, saudara berdoa dalam roh terus 30 menit 1 jam. Nah, pasti ada gift of the spirit di dalam saudara itu yang activated, menjadi aktif dan naik, menjadi naik. Seperti kalau saudara punya power itu di-push ke atas. Gitu. Dan saudara menjadi punya keberanian ilahi berada di dalam pada saat engkau berhadapan dengan orang sakit, apa roh jahat atau apa. Selesai, oke. Besoknya, saudara tidak ada janji pelayanan. Saudara di jalan tiba-tiba ketemu orang. Dia cuma sakit kepala doang. Doain saya dong. Saudara bisa panas dingin. Gak karuan hati. Aduh, gimana ya? Ragu. Tahu kenapa? Because you haven't lived in that power. Apa maksudnya? Beda jika kita mengaktifkan power untuk sesaat dan kita hidup di dalamnya. Itu 2 hal yang berbeda. Beda hal dengan receive the anointing and live in the anointing. Itu 2 hal yang berbeda. Menerima kuasa dan hidup di dalam kuasa itu tidak sama. Gak sama saudara. Makanya bisa hari ini berapi-api, besok ketemu orang sakit kepala suruh doain aja ragu. Kenapa? Karena begini, faith kita begini. Anggap maksudnya. Ya. Jadi the best way ya adalah we live ready. Ya. Jadi meskipun bangun tidur, sebentar saya nggak perlu pompa dulu, dinamonya belum nyala, nggak perlu gitu. Bangun tidur saudara harus tumpang tangan kepada orang sakit, you know, saudara tahu. Karena saudara tahu, just like that, kuasa itu pasti bekerja. Meskipun saudara bangun tidur, saudara tahu engkau punya kuasa untuk membuat perubahan, mengadakan perubahan. Nah itu bukan dunamis, that is one step further. That is kratos. Ya, jadi level kuasa itu berbeda. Makanya dibilang tadi, according to the power that works in you, ya Efesus 3:20. Kau sudah diberikan kuasanya, tapi kita harus hidup di dalam kuasa. I know this is not easy, bukan otomatis, sekali lagi bukan otomatis. Kita harus praktis, kita harus melakukannya dengan sadar. Sampai kita berada di posisi anytime kita ready. Gitu. Kita kan nggak bisa kalau ada orang datang kepada kita minta tolong sebentar ya saya doa puasa dulu, tunggu 3 hari saya datang. Kan nggak bisa gitu. Ya kalau ketemu dia lagi, kalau enggak, kan nggak bisa begitu. Gitu. Tapi pada kenyataannya demikian, kita naik turun. Gitu. Begitu kita doakan orang sakit, kita lihat efeknya, iman kita langsung naik. Tapi begitu kita doakan orang sakit kok nggak terjadi apa-apa, nggak kita lihat, kita bisa drop loh. Ya. Tapi kalau kau sudah hidup di dalamnya, you live in the anointing, you activate the power, you live in the power. Mau lihat mau apa enggak masalah. Itu bedanya. Lalu ada kuasa yang aktif, bisa diaktifkan sejalan dengan waktu berdasarkan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Kesetiaan kita di dalam Tuhan. Makanya
Kesetiaan itu penting karena kalau kita bicara kesetiaan itu ukurannya cuma waktu. Kita nggak bisa bilang kita setia kalau kita baru melakukan hal yang sama sebentar. Tapi kalau kita sudah melakukan yang sama begitu lama, ya, baru bilang oh itu kesetiaan. Ya, di dalamnya ada unsur stamina karena kuat melakukannya. Kita mau melakukan pelayanan sebentar, saya doa dulu. Oh kita makanya pre-service is very important ya. Kita selalu melakukan pre-service ya. Itu kayak manasin kompor tanda kutip. Manasin kompor sehingga begitu jemaat datang itu udah panas. Itu beneran loh, itu bukan cuma kiasan. That is true, itu beda. Beda kalau kompornya udah dipanasin sama belum itu beda hasilnya. Kita berdoa dalam roh, oke, wah berdoa sejam 2 jam, wah berdoa, wah panas udah, powerful. Tapi selesai pelayanan turun lagi. Kan gitu kan. Selesai pelayanan turun lagi. Begitu mau pelayanan kita mesti panasin lagi. Tapi bedanya begini, kalau kita, nah makanya tadi saya tanya, berapa lama saudara pernah berdoa dalam roh straight tanpa berhenti? Sendiri, bukan rame-rame, sendiri, hanya engkau, nggak ada orang lain. Saudara harus coba. Kalau engkau berdoa dalam roh setengah jam misal, 1 jam, every day, for 3 months, for 5 months, for 6 months, maka sesuatu akan tinggal tetap di dalammu. Kenapa? Karena orang ini sudah terbukti staminanya. Sudah terbukti daya tahannya. Gitu loh. Berada di hadirat Tuhan memang menyenangkan. Tapi berapa kuat saudara berada di hadirat Tuhan? Berapa kuat saudara berada di hadirat Tuhan? Kita bicara berada di hadirat Tuhan tuh diam. Diam. Seberapa kuat saudara duduk di hadapan Tuhan? Berdoa, masuk ke hadirat Tuhan, tapi doamu hanya diam, bukan membawa request, nggak bawa request, diam di hadapan Tuhan. Lord, I just want to be with you. Diam di situ. Apa yang terjadi kalau 15 menit saudara nggak merasakan apa-apa? Apa yang terjadi kalau setengah jam saudara tidak merasakan hadirat Tuhan? Kalau 1 jam saudara sudah berdiam di hadirat Tuhan dan tidak terjadi apa-apa, kuat nggak? Kuat nggak? Stamina. Tidak gampang saudara berdiam di hadirat Tuhan. Buat saudara yang tanda kutip mungkin masuk ke dalam pelayanan pendoa, saudara yang pendoa, cek. Berapa lama saudara kuat berada di hadirat Tuhan? Diam loh, diam. Kayak gini, saya kasih ilustrasi. Saudara kalau misalkan ke dokter gigi, terus resepsinya bilang, oh dokternya telat. Kita kan nanya, berapa lama ya kira-kira datang, betul kan? Oh 5 menit lagi, oke gak apa-apa 5 menit saya tunggu. Tuh, main handphone 5 menit. Misalkan dibilang 10 menit, 15 menit lagi. Ya mungkin rada kesal, tapi ya oke lah 15 menit masih bisa main handphone. Berapa lama? Ya kira-kira 3 hari lagi baru datang. Are you gonna wait? Apakah saudara mau menunggu? 3 jam. 30 menit aja. Ngomel pasti. Ya terpaksa nunggu karena gimana nggak ada lain, tapi menggerutu menunggu. The problem kayak gini kita nggak bisa menunggu. Kenapa? Karena nomor 1, ya menunggu itu memang membosankan dan menunggu itu butuh stamina. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang ditunggu itu kapan datangnya. Walaupun udah dikasih tahu setengah jam lagi datang, 1 jam lagi datang, tapi kan nggak kelihatan. Ya, jadi satu-satunya harapan kita adalah kita percaya sama orang itu kalau dia bilang 1 jam lagi. Seperti itu tuh. Nomor 2 problemnya dengan menunggu adalah apa? We don't know what to do. Kita nggak tahu mau ngapain selagi menunggu gitu. Di dalam hadirat Tuhan, you search your Bible, berkali-kali saudara akan menemukan, aku menantikan engkau. Daud tahu. Nggak pernah dibilang, Daud tar dulu ya, kamu 15 menit. Kamu 30 menit baru aku datang. Tuhan nunggu, kuat nggak lo? Nggak gitu. Nggak gitu. Tapi kesetiaan, stamina kita menanti di hadirat Tuhan tanpa kita sadar setengah jam, 1 jam duduk di hadirat Tuhan tidak terjadi sesuatu apa, tidak merasakan sesuatu bukan berarti tidak terjadi sesuatu. No. Jangan merasionalkan spiritual. Kita menunggu nggak merasakan sesuatu belum tentu tidak terjadi sesuatu, belum tentu saudara. Gitu. Tapi satu hal, kesetiaanmu diuji. Gitu loh. He is God, He is King. The problem is, banyak dari kita hanya punya pengenalan akan Tuhan sebagai God is Father. And that's it. Revelation tentang God is the Father itu penting sekali. Karena itu yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan God as Father. Betul. Tapi kalau saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia lebih dalam,
Ya, dia akan memperkenalkan ya dengan yang namanya the gospel of the kingdom. Kalau saudara masuk the gospel of the kingdom, God is not only Father but He is a King. Tapi harus lewat situ. Kau harus sadar betul He is a Father, and then and only then kita tahu bahwa oke, kita punya posisi di dalam kingdom. Itu beda saudara. Itu di seri yang lain ya, kingdom series. Gitu. Masalahnya kalau kita berurusan sama kingdom, kita berurusan sama king. Kalau kita nunggu king, nunggu raja, kita nggak pernah bakal bisa nanya, kapan datangnya ya? Saya udah lama nih. Nggak bisa, terserah rajanya. Kesetiaan kita itu diperhitungkan. Itu dia. Pada saat kita menunggu dan tidak merasakan apa-apa, disitulah ada sesuatu yang dibangun in the spirit. Power itu dibangun. Stamina. Ya, ada power yang akan teraktivasi pada saat kita menunggu di dalam dengan stamina kita di dalam roh. Itu dia. Ya, itu namanya iskus. Ya, jadi ada banyak ya, ada power, berbagai jenis power. Saya nggak harus mendetail sekarang karena itu di seri lain. Tapi yang penting saudara pahami adalah level setiap orang berbeda berdasarkan tanggung jawab yang mau atau yang bisa kita terima in the spirit. Nah, sekarang gini. Pentingnya memahami altar atau mesbah. Altar itu mesbah, priesthood atau keimaman dan sacrifice atau kurban. Jadi gini, peperangan rohani di zaman modern ini, saya ambil contoh. Sekarang yang marak adalah, tadi sudah kita bahas ya, perkawinan sesama jenis, LGBT dan seterusnya. Kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan toh. Betul kan? Karena mengadakan gender yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan seterusnya. Ya, padahal cuma dua ya, male or female. Selesai seharusnya. Tapi dibikin yang ketiga dan seterusnya. Dan itu menyimpang. Ya, tadi ada yang tanya, maksudnya apa bersahabat dengan dunia? Pada saat kita setuju dengan itu sudah bersahabat dengan dunia. Yes. Dan kita setuju dengan itu, kita berada di situ, kita menjadi musuh Allah. Straight away at that moment. Jadi jangan kompromi untuk hal-hal seperti itu. Ya, itu. Ya. Nah, tapi begini, ini yang terjadi. Kenapa masalahnya itu bisa terjadi seperti itu? Nah, kalau saudara pindah negara, ya, isunya berbeda toh. Sekarang Sydney, ya, Australia. Kita tahu ada Mardi Gras. Itu terbesar di dunia di Australia. Di Sydney. Di depan hidung kita terjadi. Ada berapa ratus gereja di Sydney? Kenapa kok seakan-akan gereja tidak bisa berbuat apa-apa? Gereja tubuh Kristus kalau ada Holy Spirit-nya, the power yang dikatakan lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia ini, kenapa kok kayak nggak bisa buat apa-apa? Pernah kepikir itu nggak? Setiap tahun tambah besar. Coba pikirkan. Mungkin karena kita sering berpikir, oke ya toh sejauh ini puji Tuhan saya nggak terpengaruh. Oh puji Tuhan anak-anak saya tidak ada satu yang terpengaruh. Tapi bagaimana dengan anak dari anak-anakmu? Bagaimana anak dari anak-anakmu? Cucu cicitmu? Apakah ada jaminan mereka tidak akan terpengaruh? Karena itu setiap tahun makin gede, setiap era, setiap generasi makin besar pengaruhnya. Karena begitu besarnya, makin banyak penganutnya. Mungkin nanti bisa jadi agama sendiri. Bagaimana dengan keturunan kita ke depan? Mungkin kita nggak pikir sejauh itu. Saya tidak terpengaruh, anak-anak saya tidak terpengaruh. Oh puji Tuhan, sudah selesai. Terjadi di kotamu, saudara. Di belakang rumahmu terjadi. Di kantormu. Dan di situ ada seorang yang ada Roh Kudusnya di dalamnya. Kenapa seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa? Pernah kepikir gak? Itu something serius loh. Something serius. Saudara tahu Sodom dan Gomora dihancurkan karena apa? Sama kasusnya. Begini, saya jelaskan sedikit. Tadi kita udah tahu ada di alam roh itu yang namanya principalities ya, principalities powers ya, dominion bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesia mungkin pemerintah, penguasa, penghulu dan seterusnya. Nah ini yang terjadi begini. Ini bedanya begini saudara. Principalities bahasa Indonesia apa tadi? Pemerintah. Jadi gini, pada saat saya bilang bahwa di kita sampai jam berapa ya? Jam 3. Aduh. Oke. Jadi gini.
Jadi pada saat, nah ini saya cepat ya. Pada saat ini, ya tadi roh jahat itu beda, levelnya beda. Saya jelaskan secara cepat aja. Jadi ada satu jenis roh itu yang di-assign, yang mempunyai tugas itu mencari daerah untuk dikuasai. Dia bukan mencari orang, no, dia mencari teritori. Nah, dia mencari teritori. Begitu dia menemukan satu teritori, ini prinsipalitas. Begitu dia menemukan satu teritori, dia akan mencari orang-orang yang mau disponsori untuk kepentingan mereka. Dengan cara apa? Menjamin bahwa nafsu kedagingan mereka itu bisa terus tersuplai. Ini roh jahatnya begini. Dia cari temu wilayah, lalu untuk menguasai wilayah dia harus menguasai manusianya dengan cara mensuplai kebutuhan jahat, kedagingan disuplai. Apakah itu perjudian, pornografi, you name it, perkawinan sesama jenis, makanya mereka akan masuk ke pemerintahan, disponsori terus. Dan setelah disponsori tentunya orang terikat. Nah, secara sosial orang hanya akan melihatnya sebagai addiction, ikatan, terikat secara sosial, oh masalah sosial. No, itu sponsornya gelap. Ya, sponsornya gelap gitu. Nah, mereka ada satu roh lain yang bertugas menciptakan addiction. Ya, addiction. Begitu sudah terikat ya, ada yang namanya dominion. Itu roh yang bertugas membentuk atau menuliskan hukum-hukum yang terjadi di daerah tersebut. Jadi di satu daerah yang dikuasai itu sudah ada hukum, tanda kutip hukum yang tertulis di alam roh, sehingga setiap orang yang masuk ke situ akan masuk pengaruh under hukum tersebut. Makanya jangan heran kalau ada satu daerah yang misalkan sudah terikat, katakanlah pornografi, ya, pornografi atau perzinahan, perkawinan sesama jenis. Ada orang masuk situ kok dia bisa kebawa. Tadinya enggak. Di luar dia apa? Tapi dia masuk tinggal di daerah itu dia terpengaruh. Dan saya sampaikan kepada saudara, orang Kristen bisa terpengaruh. Yes, bisa. Dan mereka membangun sebuah ikatan, ya, sebuah hukum. Karena di udara, maka disebut penguasa udara. Karena itu memang di udara ya. Principality saya bacakan. Mereka bertugas untuk membuat suatu koloni, suatu teritori. Ya, dan untuk membawa orang-orang kepada kecenderungan roh tersebut, apakah itu roh perzinahan, apakah itu perkawinan sesama jenis, pornografi, perjudian sekalipun, ya, dengan cara mensponsorinya. Lalu yang namanya powers, ya, principalities, kan ada principalities, power, dominion, ya, and ruler of darkness. Powers itu bertugas menciptakan stronghold, addiction. Orang yang sudah addicted, yang sudah kecanduan, maka tahap berikutnya adalah stronghold. Stronghold itu begini, dia walaupun dikasih firman, dia tahu aku ini salah nih sebetulnya, tapi dia tidak kuasa, dagingnya nggak kuasa untuk lepas dari itu. Sehingga dia jatuh lagi ke dosa yang sama, jatuh lagi ke dosa yang sama, seperti cycle. Setiap bulan apa, berhasil bebas, oke 3 bulan, tapi sekitar 6 bulan dia pasti jatuh lagi. Sekian bulan dia jatuh lagi, karena itu ada cycle-nya. Ada hukum yang sudah tertulis di daerah tersebut. Ya, itu dilakukan oleh ruler of darkness. Lalu ada yang namanya dominion. Ya, itu roh yang bertugas untuk membentuk satu budaya. Nah, keadaan demikian bisa berlangsung lama, bukan setahun 2 tahun, bisa berpuluh-puluh tahun sehingga menjadi sebuah culture, budaya atau tradisi. Sehingga apapun itu yang tanda kutip kita tahu itu tidak sesuai dengan firman, oleh orang-orang di daerah situ akan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Karena sudah menjadi culture, budaya atau tradisi. Nah, here's the problem. Yang dikerjakan mereka itu punya mesbah, altar. Saudara tahu, kalau saudara yang pernah bersinggungan dengan okultisme, dunia gelap, saudara pasti tahu orang-orang yang berada di dunia gelap, okultisme, itu mereka melakukan ritualnya tidak random, toh. Ngerti nggak maksudnya? Nggak random. Mereka bakar sesajen, menaikkan pujian-pujian kepada roh jahat, ya, melakukan worship terhadap roh jahat. Itu tidak random. Kalau dibilang oke, Jumat malam ya, mereka lakukan itu Jumat malam. Oke, malam Jumat jam 12 malam, they will do that. Mereka lakukan itu. Setiap jam 12 malam ya, 3 hari sekali. Malam Jumat, setiap Jumat yang pertama, mereka lakukan itu. Akurat. Itu gelap loh. Orang Kristen suruh berdoa. Ntar dulu kalau sempat. Mereka tahu yang namanya consecration.
Consecration adalah hal tertentu yang mau dilakukan oleh seseorang pada saat orang lain tidak mau melakukan. Karena dia tahu itu harus dilakukan. Meskipun tidak ada hukum yang menulisnya. Oke, di Alkitab ada consecration. Gitu. Nah itu adalah altar yang mereka naikkan. Jadi kenapa? Misalkan gini ya, ini Sydney contohnya. Kenapa begitu marak hal-hal demikian? Karena sudah ada altar yang dibangun sekian puluh tahun ke belakang. Mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu belum terlalu marak seperti ini. Tapi kenapa sekarang begitu marak? Dan sulit dibasmi toh? Karena altar mereka 24 jam 7 hari seminggu sekian puluh tahun di belakang dimulai. Nah kita orang Kristen, ayo kita doa keliling. Wah doa keliling toh, keliling. Sehari doang. Berhenti habis itu. Nah saudara bisa tahu, mereka itu punya altar. Di dalam altar itu mereka melepaskan ke atmosfer, ke udara, curse. Atmosfer dilepaskan curse, kutukan, sehingga siapapun orang yang masuk radius kota tersebut akan terpengaruh. This is real. Itu mereka lakukan. Ada yang bertugas melepaskan kutukan ke udara untuk mengikat orang yang masuk. Nah kita cuma doa keliling sekali-sekali. Melawan altar yang udah puluhan tahun. Altar hanya bisa dilawan oleh altar. Mesbah hanya bisa dilawan oleh mesbah. Kita nggak bisa meruntuhkan mesbah mereka. Kita bisa meruntuhkan dan harus diganti dengan mesbah lain. But the problem is, mesbah, begitu kita tahu mesbah atau altar itu dibangun harus dengan aturan. Dan begitu dibangun tidak bisa dibiarkan kosong. Tidak ada cerita mesbah kosong. Setiap mesbah itu harus ditaruh yang namanya kurban di atasnya. Betul kan? Kurban, sacrifice, taruh kurban. Nah kalau saudara baca di Alkitab, bukti bahwa setiap kurban yang ditaruh itu berkenan adalah apa? Api turun dari langit, betul kan? What is api? Power. Power. Dan siapa yang orang yang bertugas menaikkan kurban? Cuman satu, priest, imam. The problem is manusia perjanjian baru, lahir baru, tidak paham tentang priesthood. Dan yang dihadapi adalah priest dari Kingdom of Darkness yang sudah puluhan tahun berdiri. Gimana ceritanya? Oh, nama Yesus berkuasa, benar berkuasa. Tapi protokolnya, do you know how to use that name? Kita maju sendiri. Saudara baca di Alkitab dari zaman raja-raja, 1 Samuel, 2 Samuel. Raja berperang maju sendiri? Enggak, pasukan. Enggak sendiri. Satu-satunya orang yang berperang sendiri di Alkitab cuma siapa? Elia. Satu orang melawan ratusan. Yang lainnya selalu bawa pasukan. Daud bawa pasukan. Saul bawa pasukan. Joshua bawa pasukan. Gideon bawa pasukan. Nggak sendiri. Nggak sendiri. Jadi keimaman priesthood itu krusial. Karena priesthood itu adalah orang yang tahu yang namanya mesbah dan sacrifice. Sacrifice, kurban adalah sesuatu yang diambil dari kita. Ya, harus ada sesuatu yang kita kurbankan dari diri kita. Apakah pemberian, apakah diri kita, apakah waktu, apakah uang, you name it. Tapi harus sesuatu yang keluar dari kita. Dan itu selalu yang berharga. Ya kan? Saudara tahu ya di Alkitab. Gak ada dipersembahkan kepada Tuhan itu yang kelas 2. Gak ada. Selalu yang berharga. Ya. Harus dari kita keluarkan. Makanya Daud tahu pada saat itu menghentikan tulah, gara-gara dia membuat sensus ada tulah datang. Dia cari tanah untuk menaikkan kurban bakaran. Ketemu tanah. Yang punya keluar. Wah, raja yang datang. Dia bilang, "Raja, silakan raja pakai aja for free." Daud bilang gini, "Enggak, aku mau bayar penuh harganya." Kenapa? Aku tidak mau menaikkan kurban. Ya. That cost me nothing. Dia tahu kalau saya bawa kurban itu harus sesuatu yang berharga. Jadi dia tahu nggak bisa kurban itu gratisan. Tidak bisa sacrifice itu gratisan. Nggak bisa. Sesuatu yang kau ambil dari perbendaaraanmu, waktumu kah, uangmu kah, daya upayamu kah, maka itu berharga. Dan orang yang melakukan harus imam. Priesthood is very important. Karena mesbah itu adalah tempat pertemuan yang natural dan supernatural. Kalau yang kita tahu yang kita hadapi adalah
altar gelap. Kita tahu bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau tahu, begitu tahu, mau nggak melakukannya. Ini ceritanya berbeda. Itu yang terjadi, gitu loh. Sebetulnya seperti itu. Bukan berarti doa keliling itu tidak efektif, bukan. Bukan. Tapi kita tahu cara melakukannya. Dan mungkin tidak sekali, berkali-kali. Itu battle of stamina. Orang-orang yang di dunia gelap mereka tahu, mereka melakukan kurban, menaikkan kurban, bakar-bakaran, bakar hiu, nyembah-nyembah kayak gitu. Itu nggak sekali jadi, enggak. Mereka continue. Dan mereka nggak random dibilang malam Jumat, malam Jumat. Mereka nggak tawar. Nggak, oke ditawar malam Senin aja, malam Jumat sibuk. Nggak ada kayak gitu. Mereka tahu. Dan ada sacrifice-nya, dan ada consecration-nya. Consecration-nya contoh apa? Oke, malam Jumat ya, sebelum kamu melakukan ritualmu, ya, kamu harus mandi air kembang. Dilakukan sama mereka. Kamu harus puasa. Dilakukan. Kalau kita, mungkin kita banyak excuse. Mereka tahu. Itu yang terjadi. Kenapa itu susah dibasmi? Dan satu karakteristiknya, mereka akan selalu berusaha masuk ke dalam parlemen. Dalam arti mendekat kepada pemerintah. Ingat cerita Isabel? Kenapa dia harus menjadi istrinya Raja Ahab? Karena dia tahu hanya di posisi itu dia bisa mempengaruhi seluruh negeri. Kita mungkin nggak sadar negeri ini sedang dipengaruhi. Kalau parlemen sudah dipengaruhi, berarti hukum-hukum yang berikutnya bisa berasal dari yang model itu. Terjadi di depan mata kita. Apa yang bisa kita buat? Ratusan gereja di Sydney. Spiritual warfare. Tapi tahu nggak? Begitu tahu, mau nggak kita lakukan? Itu ya. Secara cepat, consecrated life. Apa itu consecrated life? Konsekrasi adalah sesuatu yang mau kita lakukan, yang tidak semua orang lakukan. Ada yang namanya general consecration, karena waktunya habis. General consecration itu di Alkitab berbicara adalah hal-hal yang umum yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Contohnya, Yesus berkata waktu dia mengajar di atas bukit, when you pray. Bukan if you pray. Tangkap ya bedanya. When you pray. Saudara boleh baca Matius 5. Matius 5, 6, dan 7 is powerful. Itu khotbah di Bukit Panjang sekali. Isinya ajaran Yesus. When you pray. Kenapa dia bukan bicara if you pray? Berarti apa? Dia mengindikasikan bahwa you will pray. Makanya when you pray. Itu consecration. Hal yang harus kita lakukan. Dan di kesempatan lain, di khotbah yang sama, dia berkata, when you fast. Pada saat engkau berpuasa, bukan if you fast. Saudara boleh bertanya orang-orang yang melakukan praktek okultisme. Saya jamin. Saudara akan menemukan satu ingredient di hidup mereka yang namanya puasa. Saya jamin. Apakah Anda melakukan puasa regularly? Karena when you fast, not if you fast. Enggak semua orang Kristen, jarang. Regularly loh, seperti Anda berdoa. Ada apa dengan puasa dan doa? Ya, itu another session. Tapi itu consecration. Lalu ada consecration lain, ya, consecration yang khusus karena panggilan. Kalau saudara mendapat panggilan khusus, maka Tuhan akan memberikan consecration yang khusus. Sesuatu yang tidak boleh engkau lakukan, yang orang lain boleh. Nah ini nggak enak. Saudara ingat Samson? Ya, Samson. Consecration dia apa? Nggak boleh potong rambut toh. Di hukum Taurat nggak ditulis bahwa engkau tidak boleh potong rambut. Nggak ada. Jadi orang boleh potong rambut, tapi kalau yang potong rambut itu si Samson, itu akan jadi kekejian di mata Tuhan. Nanggap soalnya. Karena dia punya panggilan khusus yang terkait sama consecration yang harus dia pegang, yang harus dia pelihara. Khusus, cuman dia. Samuel nggak boleh minum anggur. Orang lain minum anggur. Orang Israel tradisi minum anggur. Tapi kalau Samuel yang minum itu kekejian. Karena dia punya panggilan yang khusus. Tuhan ngomong sama Samuel, tidak satupun perkataanmu kubiarkan gugur di tanah. Samuel. Makanya waktu Saul, ya, saudara tahu kejatuhan Saul yang pertama, ingat ya?
Yang dia mempersembahkan persembahan, nunggu Samuel tungguin nggak datang-datang nih, musuh udah semakin dekat, udahlah gue bawa sendiri persembahannya. Begitu dia selesai mempersembahkan kurban, muncul si Samuel langsung bilang, apa yang kau lakukan itu bodoh. Wait bentar, yang terlambat kan si Samuel, bukan salahnya Saul. Saul, kan kamu telat, ya udah musuh udah dekat, aku wajar dong aku mempersembahkan kurban. Tapi apa yang dilakukan Samuel? Kutuk. Tuhan nggak pernah suruh kutuk Saul. Samuel ngomong sendiri. Tapi Tuhan udah bilang, apa yang keluar dari mulutmu tidak akan gugur jatuh ke tanah. That's amazing, powerful. Ananias dan Safira? Enggak, saya nggak jelasin itu. It's too heavy for you. That's too heavy. Tapi itu consecration khusus yang sesuai dengan panggilan saudara. Kalau Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara, di dalamnya pasti ada consecration khusus yang harus engkau lakukan. Dan kita nggak bisa lihat orang lain kok nggak gitu, kan nggak bisa, karena itu buat engkau panggilannya. Lalu ada consecration lain yang berkaitan dengan timingnya Tuhan. Contohnya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa suatu saat ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir, bahwa suatu saat akan ada seorang perawan yang mengandung. Oh, berarti udah tahu bahwa sekian ratus tahun mendatang ada seorang perawan yang mengandung. Itu kan mustahil tuh. Oke. Nah tiba-tiba ya, sekitar awal tahun Masehi, kita tahu bahwa favor itu jatuh kepada seorang wanita perawan yang namanya Maria. Saudara pernah kepikir nggak, di Bethlehem di Israel ada berapa perawan? Banyak toh. Kenapa Maria yang dipilih? Apa spesialnya dia? Kita nggak pernah tahu ya, karena Alkitab nggak menjelaskan kenapa Maria yang dipilih. Tapi begini, bayangkan. Karena nubuatan yang sudah ratusan tahun itu bahwa Yesus akan lahir melalui seorang perawan, maka jika di Israel ada ratusan atau ribuan wanita yang baik hati, hormat kepada orang tua, taat beribadah, memiliki karunia nabi, you name it, segala kebaikan, tapi dia udah punya anak dua, alias udah nggak perawan, maka itu tidak bisa jatuh ke dia, nubuatan itu, nangkep. Karena nubuatannya harus lahir dari seorang perawan. Seberapapun baiknya wanita-wanita A, B, C, D, F, G, sampai Z, kalau itu tidak terpenuhi kondisi itu tidak bisa jatuh ke dalam dia. Favor itu tidak bisa. Consecration. Jadi ada orang yang kebetulan timeline itu gini, orang hidup itu timeline. Ya, hidup ya, timeline. Kalau kita menghidupi timeline kita, suatu waktu kita bisa berjumpa dengan prophetic message. Ini begitu berjumpa, itu divine arrangement, sesuatu terjadi. Itu yang dialami Maria, seperti itu. Nah itu consecration. Ada lagi yang lainnya tapi enggak, karena waktu saya habis. Ya, tetapkan apa yang ingin dilihat. Ini penting sekali saudara. Tetapkan apa yang ingin dilihat, divine what you will live, bukan menunggu situasi. Talk back to your condition. Roma 4 ayat 17 kurang lebih isinya begini. Roma 4 ayat 17 itu berkata, call things which be not as though they were. Panggil sesuatu yang belum ada, seakan-akan itu sudah ada. Jadi pada saat kita menghidupi hidup kita, kalau kita tahu kita punya otoritas dan power, dan kita mengaktifkan dan kita menghidupinya, kita akan menentukan apa yang mau kita lihat. Nah ini saya tahu ini tidak mudah buat beberapa orang. Karena orang akan berkata, ya gimana kan ada hal-hal yang terjadi gitu aja. Tentukan dulu. Jadi bukan, ya lihat aja ntar gimana. Nggak gitu. Lihat aja gimana. What do you want? Apa yang kau mau lihat? Gitu ya. Call things which be not as though they were. As though they did. Itu yang terakhir. Panggil yang belum ada seakan-akan itu. Itu adalah konsep Allah Bapa saat menciptakan semesta. Menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang. Terang itu jadi kan. Cuman ngomong toh. Gitu. Itu diikutin sama Yesus. Berarti kita harus ikuti konsep itu. Jadi bukan ya ntar tunggu gimana. Kita menunggu report dokter. Ya ntar lah lihat. Apa yang ingin kau lihat? Apa yang ingin kau lihat? Declare it. Define it. Keluarkan dari mulutmu. Saya tahu ini tidak semua orang melakukannya dan tidak semua orang mau melakukannya. Jadi kalau saudara tahu saudara sudah diberikan kuasa dan otoritas, engkau pasti melakukannya. You create what you will see. Maunya apa? Ntar tunggulah gimana? Enggak, maumu apa? Maumu apa? Hasilnya seperti apa? Katakan, it has to be like this.
Nah itu nanti kita belajar lebih dalam di spiritual power and authority. Bagaimana sampai level itu? Jadi bukan nunggu. Kalau nunggu, gini loh saudara. Pada saat saudara tidak mendefine your condition, maka saya jamin yang gelap yang akan mendefine for you. Dia yang akan menentukan hidupmu. Gitu loh. Kenapa? Loh bukannya Tuhan. Tuhan sudah berikan itu kepadamu. Kuasa itu, rohnya, otoritasnya diberikan. Tapi kalau kita tidak pakai melalui mulut kita, merilis iman kita, harus pakai mulut ya, bukan dalam hati. Maka jangan kaget kalau ada pihak lain yang melakukannya untuk saudara. Pihak gelap. Gitu. Ingat ya, mereka create spells, mereka create curse di udara. Kita nggak tahu itu, nggak kelihatan. Sehingga kenapa tiba-tiba begini. Saudara pindah daerah, ceritanya beda lagi. Ya, seperti itu. Habis ya? Udah kelewat jauh. Sudah kebebasan 15 menit. Oke.